Dan saya pikir dulu pun seperti itu. Presiden biarlah Pak Prabowo. Karena kan sebagai tongkrongannya, bahasa Inggrisnya juga lebih jago. Ketemu sama orang dari luar negeri itu lebih gagah. Nah, takutnya nanti tiba-tiba presidennya diapa-apain gitu loh. Terus kemudian akhirnya Pak Jokowi memimpin lagi untuk periode yang ketiga. Nah, ini kan jadi satu hal yang juga, maka mereka kemudian mungkin saja akan sangat happy dan mendukung jika ternyata Pak Jokowi ini mencalonkan diri untuk menjadi cawapres di 2024 nanti. Halo Zensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Nah, beberapa minggu ini berembus sebuah isu bahwa Pak Jokowi ini sangat mungkin untuk mencalonkan dirinya dalam Pilpres depan untuk menjadi wakil presiden atau calon wakil presiden. Bagaimana pendapat kalian semua? Dan bagaimana jika ternyata Pak Jokowi ini menjadi cawapresnya Pak Prabowo? Nah, hayo gimana? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Kalau buat saya yang dari dulu ini berharap waktu Jokowi versus Prabowo ini buat mereka ini nggak dipisahkan, ini sebenarnya adalah sebuah mimpi yang sangat indah saat mereka ini bersama. Dan saya pikir dulu pun seperti itu. Presiden biarlah Pak Prabowo. Karena kan sebagai tongkrongannya, bahasa Inggrisnya juga lebih jago. Ketemu sama orang dari luar negeri itu lebih gagah. Karena kan ex-militer dan beliau ini kelihatan sekali kalau berwibawa dan juga figurnya ini sangat-sangat presiden banget. Karena kita biasa lihat presiden itu kan Pak Harto ya. Nah, ini adalah sebuah hal yang sangat diinginkan, sangat diharapkan. Tapi ya kembali lagi, ini pribadi. Dan kalau mikirin bahwa presiden ini dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia, maka kita harus mikirin juga rakyat Indonesia ini maunya apa. Nah, kira-kira masyarakat Indonesia, kalian semua maunya apa? Ini semua sebenarnya muncul gara-gara ada sebuah bunyi dalam sebuah undang-undang. Saya nggak mau ngomong undang-undangnya, silakan kalian cari. Dikatakan bahwa presiden ini hanya akan bisa mencalonkan diri satu kali lagi setelah satu periode. Dan satu periode berikutnya ini adalah satu kali lagi. Dan karena itu memang sepanjang sejarah belum pernah ada yang sampai lebih dari 2 periode. Pak Harto jangan dihitung ya. Nah, ini adalah satu hal yang memang akhirnya disepakati. Tapi kan saat Pak Harto terus kemudian menjadi B.J. Habibie dan berikutnya, ini kan ada perubahan juga. Nah, kalau ternyata sekarang ada perubahan, tapi kalaupun nggak ada perubahan, sangat mungkin karena apa? Ternyata tidak ada sebuah larangan bahwa presiden ini mencalonkan diri menjadi wapres. Tidak ada sebutan seperti itu. Tapi memang sayangnya ada sebuah undang-undang lain yang seakan-akan ini bertentangan dengan undang-undang itu tadi. Yaitu undang-undang yang mengatakan bahwa jika dalam kondisi sakit atau mangkat, maka wakil presiden akan menggantikan kedudukan presiden ini tadi untuk menjadi presiden. Nah, takutnya nanti tiba-tiba presidennya diapa-apain gitu loh. Terus kemudian akhirnya Pak Jokowi memimpin lagi untuk periode yang ketiga. Nah, ini kan jadi satu hal yang juga, jangan-jangan ini mungkin juga terjadi. Gimana menurut pendapat kalian? Kalau ditanya apakah pro atau kontra, sebenarnya ini pronya untuk orang yang pro ya di sini ya. Ini mengatakan bahwa hal ini wajar dong, karena kemarin Pak Jokowi saat periode yang kedua ini kan nggak dapat waktu yang fair gitu, karena kan kemarin selama 2,5 tahun kita sibuk mengurusi pandemi, jadi pembangunannya ini tersendat. Dia tidak sempat untuk melakukan banyak program yang akhirnya ini harus dialokasikan untuk sesuatu yang lebih penting, yaitu penanggulangan COVID-19. Tapi ya kembali lagi, kan selesai nggak selesai dikumpulin untuk orang yang kontra. Tapi untuk yang pro berharap kalau bisa nambah lagi lah, atau mungkin diperpanjang masa jabatannya. Kalau ini saya pikir nggak ada undang-undangnya. Maka mereka kemudian mungkin saja akan sangat happy dan mendukung jika ternyata Pak Jokowi ini mencalonkan diri untuk menjadi cawapres di 2024 nanti. Dan untuk yang pro lagi, ini berpikirnya adalah sama kayak saya tadi, ingin mengulang sesuatu yang selama kemarin itu akhirnya terpecah. Ingat bahwa saat Pak Prabowo muncul di sini, maka terus kemudian isu SARA ini sedikit demi sedikit sebenarnya sudah mulai digunakan. Tapi paling santer saat Pak Anies Baswedan ini mencalonkan diri menjadi gubernur DKI. Dan isu ini berhembus sangat kuat sekali. Ini mungkin adalah sesuatu yang akhirnya sangat disayangkan terjadi
terjadi. Dan jika nanti ternyata Jokowi dan Prabowo ini bareng, siapa tahu nggak cuman hanya Pak Jokowi jadi presiden dan Pak Prabowo menjadi menhan yang akan memupus perbedaan, tapi juga saat mereka berdua ini menjadi presiden dan calon wakil presiden. Tapi kalau menurut saya, selama Anies Baswedan ini tidak menentukan pilihannya untuk menuju ke partai yang kebangsaan dan tetap berdiri sendiri, bahkan ada angin-angin akan condong kepada partai yang agamis, maka saya pikir ini akan tetap sulit. Jokowi pernah mengatakan bahwa dia tidak ingin dicalonkan lagi, sudah cukup, dan tidak ingin terjadi perpecahan. Tapi beliau juga mengisyaratkan sesuatu yang bersayap, bahwa dia akan mengikuti apa kata konstitusi. Dan sama seperti yang tadi saya katakan, konstitusi pun kan tidak melarang jika ternyata dia mencalonkan diri menjadi cawapres. Nah loh, jadi bagaimana dong? Tapi Mas Darko, ini mana ramalannya? Jadi ini mungkin atau enggak? Kalau menurut saya sih, ini kecil kemungkinannya. Tapi sangat besar kemungkinannya ini digunakan sebagai senjata untuk melancarkan isu dan untuk mengetes kolam atau dalamnya kolam ini tadi. Sehingga kalau menurut saya ini sesuatu yang sangat sulit untuk terjadi. Tapi untuk dijadikan senjata, ini saat ini pun kayaknya pistol sudah dikokang dan pelatuk sudah ditarik, dan kali ini melihat hasil dari semua senjata ini tadi. Dan bisa juga ini sebenarnya menjadi cadangan jika ternyata nanti Ganjar Pranowo ini ditendang dari PDIP. Jika ya di sini ya, jika ternyata dianggap di sini beliau ini tadi melawan sistem kepartaian dan terus kemudian mencalonkan diri sendiri atau kemudian ditendang dari partai, maka saya pikir bisa saja rencana ini dieksekusi sebagai sebuah rencana cadangan. Kita akan melihat dan semakin melek politik bahwa semua ini kadang-kadang merupakan sebuah target antara, bukan target yang sesungguhnya. Dan jika seperti ini, maka mungkin saja nanti akan ada 3 poros. Poros kebangsaan, agama, dan poros independensi ini tadi. Ini juga sangat mungkin terjadi jika ternyata nanti Gerindra ini dipatahkan hatinya oleh PDIP. Jika ternyata Mbak Puan nanti itu tidak berpasangan dengan Pak Prabowo, atau misalkan Mbak Puan sendiri pengen mencalonkan diri menjadi presiden, maka otomatis kan nggak mungkin kan maju bersama bareng dengan Gerindra. Maka Gerindra di sini sangat mungkin untuk menarik Pak Jokowi, terutama jika ternyata Pak Jokowi nanti setelah selesai dari kepresidenan, beliau ini tidak berbaju merah lagi. Sangat mungkin ini terjadi, dan dalam politik tidak ada namanya kawan dan lawan. Semuanya tergantung kepentingan. Tapi yang pasti dan saya ramalkan akan terjadi adalah adanya hijrah besar-besaran yang akan membuat masyarakat nanti sejenak akan bingung terhadap konstelasi dan konstelasi yang sesungguhnya. Ini akan terjadi dan orang akan, oh ternyata dia sekarang partainya ini, dia nanti partainya itu, dan ini akan membuat masyarakat ini sempat kebingungan, tapi akhirnya mereka akan tahu mereka harus memilih yang mana dan siapa. Dan akan terjadi shifting besar-besaran di mana setelah terjadinya hijrah ini tadi, maka partai yang tadinya ini berkuasa itu mungkin saja akan mulai mengecil, dan partai yang kecil ini akan bisa berkuasa, dan akan ada upaya untuk merubah konstitusi di sini. Yang pasti 2024 nanti ini akan lebih ramai dibandingkan 2019. Kita akan melihat satu potensi yang sama seperti 2014. Dan semoga kita semua masih akan tetap dilindungi dan bisa melaluinya tanpa ada resesi atau gangguan ekonomi sedikit pun. Tapi yang lebih pasti daripada itu adalah kita akan mendapatkan sebuah pelajaran dan pembelajaran dari kesadaran pemilu ini tadi. Atau lebih tepatnya politik. Selain bahwa tidak ada yang namanya kawan dan lawan yang abadi, tapi adalah kepentingan, maka kita akan tahu bahwa sebenarnya kita pun harus memilih, jangan karena kesukaan kita. Tapi kita harus objektif dan benar-benar menuntut mereka untuk membuktikan apa yang mereka janjikan nanti. Semoga Tuhan akan melindungi kita dan pemimpin yang berikutnya akan lebih amanah, baik, dan juga bijaksana dibandingkan pemimpin yang saat ini memimpin kita. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.